Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng aku di channel Teknisi Digital. Teman-teman gimana kabarnya? Terima kasih udah klik video ini. Aku mau cerita sesuatu sama kalian. Mungkin kalian butuh sama informasi ini. Jadi kemarin itu aku memperbaiki sebuah amplifier yang mati total guys. Amplifier ini amplifier yang murah. Begitu aku bongkar aku baru tahu dengan detail banget kenapa kok aku bilang amplifier ini amplifier murah. Karena kabel stekernya memang buruk guys. Jadi waktu aku bongkar itu baru ketahuan. Ternyata kabelnya putus di dalam. Inilah yang mengakibatkan amplifier ini mati total. Jadi solusinya gampang banget. Tinggal cari aja kabel steker yang bagus. Terus dipasang. Selesai. Masalah terselesaikan. Dan yang bikin agak lambat untuk memperbaiki amplifier ini adalah bukain skrup, karena skrupnya banyak banget. Di samping itu aku juga harus memperjelas bagian yang kira-kira kurang bagus. Itu harus diperbaiki dulu, misalnya solderan dari kabel stekernya ke saklar on off. Yang paling fatal sih sebetulnya, kok bisa di dalam amplifier ini kabel steker ke saklar itu lepas loh salah satu. Inilah yang mengakibatkan amplifiernya mati total. Dan ternyata waktu aku cek, memang kabelnya salah satu itu putus. Kabel steker itu kan ada dua, ada warna coklat sama ada warna biru. Dan salah satunya itu putus. Cara ngetesnya juga gampang banget. Kita bisa menggunakan avometer digital. Kita kasih skala dioda, terus kita cek ujung ke ujungnya. Itu nyambung apa enggak. Kalau misalnya kita ngelihat enggak ada yang nyambung salah satu, artinya itulah penyebab utamanya. Pemilihan untuk mengganti kabel stekernya dengan kabel bekas kipas angin, ini aku lakuin karena biasanya kabel kipas angin itu masih dalam keadaan baik-baik aja meskipun kipas anginnya rusak. Kabel steker kipas angin itu kan difungsikan khusus untuk motor, untuk dinamo kipas angin biasanya orang nyebutnya. Artinya dia punya kualitas yang lebih bagus. Dan bener aja setelah aku ganti kabel stekernya dengan kabel bekas kipas angin, akhirnya amplifier ini bisa sembuh total. Ya ini harus diaktifin yang ini. Nih, aux, VCD, Bluetooth, TV, USB, FM. Masih pencet, baru dia keluar suaranya. Kabel steker ini waktu kita memperbaikinya, kita harus memperhatikan sambungannya ya. Karena ini kan arus listrik besar 220 volt, 50 Hz. Artinya kalau misalnya sambungannya nggak bagus, itu akan mengakibatkan korsleting yang bisa menyebabkan MCB turun. Dan lebih parahnya lagi, akan menyebabkan kebakaran. Kita nggak mau hal itu terjadi ya. Yang kita harus persiapkan untuk menyambung kabel ini adalah ya jelas solder dan timah, kemudian flux juga itu penting. Dan jangan lupa setelah kita solder salah satu ujung dari kabel yang pengen kita sambung tadi, kita harus kasih isolasi bakar. Kenapa kok pilih isolasi bakar? Karena isolasi bakar ini lebih bagus untuk jadi isolator gitu. Arus listrik tegangan tinggi 220 volt itu bahaya banget kalau misalnya kita nggak kasih isolator yang bagus, karena dia bisa loncat. Maka dari itu pemilihan isolator itu penting untuk menjaga kualitas barang elektronik kita bekerja dengan lebih baik dan aman. Buat teman-teman yang misalnya nemuin kasus kayak gini dan gak pengen repot nyambung kabel, ya jelas ganti aja dengan kabel steker yang baru. Karena kabel steker yang baru itu harganya murah-murah, dimulai dari harga 7.000 kalau nggak salah. Tapi kalau misalnya pengen yang kualitasnya lebih bagus, kita bisa milih kabel steker yang harganya lebih mahal lah. Tapi juga kita harus perhatikan kondisi fisiknya. Biasanya untuk kabel yang bagus itu bagian dalam itu tembaganya banyak. Kabel steker yang jelek, yang murah harga di bawah 10.000 itu biasanya sih hanya beberapa helai aja tembaganya. Itulah yang menyebabkan terjadinya masalah-masalah seperti ini.
Ada banyak pilihan kabel steker. Biasanya untuk peralatan elektronik tertentu, kabel-kabel stekernya itu ada yang lentur dan ada juga yang kaku. Dua-duanya sama-sama bagus. Seandainya kita ragu, kita pilih yang kaku aja. Jangan pilih yang terlalu lembek, karena kualitas kabel steker yang lembek tapi bagus itu biasanya sih jarang. Biasanya dia bawaan dari peralatan elektronik yang kita beli, entah itu apa bentuknya, misalnya gerinda, terus circular saw, atau bor bobot tembok, rotary drill hammer, itu biasanya kabelnya lentur dan itu bagus. Buat yang pengen cari penggantinya kabel steker yang rusak itu, kalian bisa cari di toko komponen elektronik. Tapi kalau misalnya kalian nggak pengen repot-repot, kalian bisa lihat di deskripsi, di situ udah aku sertakan barang-barang yang mungkin kalian butuhkan untuk memperbaiki amplifier yang bakal kalian temukan. Atau amplifier kalian sendiri yang rusak dan pengen coba otak-atik sendiri. Tapi aku saranin jangan diutak-atik kalau misalnya nggak punya basic elektronik. Minimal harus belajar dulu, jangan langsung praktek. Kita cek output AC-nya dari trafo. Minimal nonton video tutorial atau pantengin terus channel Teknisi Digital supaya dapat banyak informasi tentang memperbaiki peralatan elektronik rumah tangga yang biasanya ada di kehidupan kita sehari-hari. Jadi singkatnya, amplifier ini rusaknya sederhana karena dia cacat pabrik. Solderan di saklar arus listrik 220 volt itu bisa lepas. Itu bahaya banget. Kalau misalnya nempel bodi, otomatis bakal korslet. Bisa menyebabkan kebakaran. Awalnya sih MCB turun. Kalau misalnya MCB nggak sempat turun, biasanya sih bakal terjadi korsleting dan kebakaran. Itu bahaya banget. Jadi seluruh solderan yang kira-kira mencurigakan itu aku perbaiki. Kemudian udah deh, selesai. Bisa hidup lagi dan dites, hasilnya bagus suaranya. Tapi ya sebagus-bagusnya suara dari amplifier yang harganya menengah ke bawah, ya cukup dimaklumi aja lah guys ya. Karena harga kadang-kadang menentukan kualitasnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.